بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون qalu salam walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyam walladzina yaquluna rabbanas iblanna azaba jahannam. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah, hari
ini kita bertemu kembali dalam keadaan yang mungkin mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmat Allah yang berupa nikmat keimanan kita masih dapat untuk sama-sama hadir dan sama-sama mengikuti kajian klinik baca Al-Qur'an ini yang diwadahi oleh aplikasi Ummah. Semoga saja apa yang kita lakukan dirangkum dan dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang setia, yang mudah-mudahan kepada kita semuanya. Baik, sama-sama ada kesempatan kali ini makro kita adalah suratul Furqan ya. Surah Al-Furqan yang akan kita baca dari ayat ke-63 sampai ayat ke-68. Ayat ke-63 sampai ayat ke-69. Mohon maaf ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sama-sama kita lihat ada sahabat kita yang sudah sepertinya mengirimkan bacaannya untuk kita review bersama. Ada dari Ade ya, Ade Kamila ya, Ade Kamila sudah mengirimkan videonya. Mari kita simak secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmana ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilu naqalu salam. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyam. Walladzina yaquluna rabbanas iblanna azaba jahannam. Baik, sahabat-sahabat Ummah, kita sudah dengarkan bacaan dari adik Kamila. Ini baru kelas 3 SD ya. Alhamdulillah, kami doakan mudah-mudahan menjadi anak yang solehah dan terus menjadi anak yang selalu saja berinteraksi dengan Al-Quran ya. Masih belia, sudah akrab dengan Al-Quran, mudah-mudahan masih punya waktu yang panjang untuk bisa membaguskan bacaannya. Tapi ini langkah awal bahwa ketika sudah umur segini saja sudah bisa beradaptasi dengan Al-Quran, sudah membaca, walaupun masih kita lihat nafasnya masih terbata-bata karena memang masih usia yang sangat dini sekali ya. Yang kami sampaikan mungkin kepada orang tuanya ya, ketika mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim ya, usahakan walaupun sependek-pendeknya bacaan kita baca dengan 2 harokat di ujungnya ya. Arid lisukun, mad arid lisukun, 2 harokat. Begitupun dengan ta'awudnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, minimal segitu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, 2 harokat. Lalu dari bacaannya kita lihat ya, ada mad iwad ya, yang terbaca masih dengan sukun ya, padahal di sini harus dikembalikan kepada mad asli atau mad tabi'inya. Pertama di kalimat salama ya, bacanya salama seperti itu kepada orang tuanya, mungkin adik Kamila ya. Lalu yang kedua qiyama ya, lalu ghurama gitu. Inna azabaha kana ghurama ya, dan seterusnya. Memang kita lihat ini akhir daripada ayat-ayat di makro yang kita baca. Ini hampir semuanya mempunyai hukum daripada mad iwad ya, panjangnya di mulhaq dengan mad tabi'i, itu 2 harokat. Baik, jazakillahu khairan kepada adik Kamila. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi, tentu berbarengan dengan dewasanya umur atau kedewasaan umurnya, makin lama makin baik bacaannya, dan saya yakin makin lebih bagus lagi ke depan. Kita tinggalkan adik kita yang bernama Kamila ini. Lalu kita lihat lagi ada sahabat Ummah yang sudah mengirimkan
bacaannya dari Fadilah ya. Baik, kita simak bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Baik, sahabat-sahabat umat, sudah kita dengarkan bacaan dari Fadilah. Alhamdulillah, ini dari akhwat kita juga. Jazakillahu khairan. Semoga ini menjadi ladang ibadah buat Anda dan kami juga yang mendengarkan. Semoga pahala-pahala ini bisa mengalir kepada kita semua menjadi amal yang jariah. Ada sedikit catatan yang kami review dari bacaan beliau, yaitu bacaannya sudah bagus sekali dengan menggunakan maqamat ya, dengan menggunakan lagu, dengan menggunakan irama, yaitu ini iramanya dengan menggunakan lagu bayati ya. Bukan lagu bayati, tapi ini soba. Baik, tadi sudah menggunakan lagu daripada soba. Ya, lagu memang yang kalau kita lihat soba ini lagu yang sangat menyentuh sekali karena zauq dan perasaannya memang agak terbawa dengan sedih ya. Baik, kami apresiasi bacaannya dengan menggunakan lagu soba. Ada beberapa hal yang kami catat. Yang pertama adalah ketika mengucapkan huruf ain itu masih terdengar masuk ke hidung ya. Jadi yang pertama itu, lalu yang kedua masih terasa tebal mengucapkan ainnya. Maksudnya ain itu memang bersifat istifal dan dia suaranya tidak mengumpuli rongga mulut ya, tapi suaranya datar ya, suaranya tipis. Ada. Yang kedua kalimat rabbihim, ra-nya rabbihim itu masih kurang tafkhim, huruf ra ya, yang kami catat. Seperti kalimat rabbanas, sadnya dikasih rakhwah lagi ya, ukhti Fadilah, sadnya dikasih rakhwah, rabbanas, biar selesai dulu rakhwahnya dengan hamzah ya. Ma'allahi ya, ma'allahi yang kami catat tuh. Walladzina la yad'una ma'allahi. Ya, ini kurang infitah, kurang terbuka. Ya, jadi mulutnya kurang terbuka ketika fathah. Ya, kurang maksimal. Jadi saran saya kepada ukhti Fadilah membacanya dengan ketika fathah ya harus sempurna dengan cara menjauhkan rahang atas dengan bawah. Ya, jadi dibuka. Ya. Walladzina la yad'una ma'allah, bukan ma'allah tapi ma'allahi. Tipiskan dulu huruf ain, lalu ada huruf lam yang memang di situ ada lafzul jalalah, harus dibaca dengan mufakhomah ya, karena sebelumnya fathah. Baik itu. Lalu yang kedua yang kami catat yakhlud. Kha-nya ya masih kurang tebal. Kha ini memang termasuk daripada huruf yang mempunyai sifat isti'la.
Jadi kho, so yang hampir bervokal o, ya walaupun tidak ada vokal o, hampir bervokal, mirip-mirip ya dengan o, so, lo, ya seperti itu, o, po, ya, lo, ya. Jadi ditebalkan. Ya baik. Ini yakhlud. Lalu yang kedua, yakhlud fihi, fihi. Nah ini pernah kita bahas, kalimat fihi itu ada haknya, hak kinayah buat persona orang ketiga. Ya, kata ganti orang ketiga di sini, ya, ini kembali kepada hi-nya. Nah, memang di sini hi, kalau menurut ketentuan sebagaimana pernah kita ulas pada hukum hak kinayah, bahwa hak kinayah itu dia akan mempunyai menyimpan dua harokat di sini. Ya, menyimpan dua harokat karena ada wawu sukun. Ya. Nah, tetapi setiap hak kinayah ketika dia sudah diselingi dengan huruf mati ataupun mat, ya, ingat lagi, huruf mati ataupun mat, maka mat yang terkandung dalam hak kinayah itu batal, tidak terbaca. Dalam surat At-Tin, summa radadnahu nahu, nanya, hu-nya diselingi oleh na dulu yang sudah panjang bacaan matobinya, jadi hu-nya hilang. Nah, adapun sama seperti ini, ya, yakhlud wa yakhlud fihi muhana, hi-nya terbaca panjang. Ya, makanya kalau antum membaca, mohon maaf, kalau sahabat-sahabat umam membacanya dengan mushaf dari Madinah, maka cetakannya ada di sebelah huruf hak kinayah itu, ya, domir itu orang ketiga, dia akan dikasih dengan huruf ya. Ya, ini menandakan memang panjang, dua harokat. Gitu. Loh, kenapa sebabnya? Ini keluar lagi daripada kebiasaan. Ya, karena di sini menurut para ulama adalah stressing, penekanan, ya, tentang kaitannya dengan ayat tadi. Ya, dengan ayat yang kita baca ini, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi, ya seperti itu. Ya, jadi ini termasuk daripada kekhususan riwayat, ya. Imam Hafiz membacanya dengan hi-nya dipanjangkan dua harokat. Lagi-lagi kami catat yaf'al, masih yaf'al, ya, yaf'al tapi yaf'al, ya, ditipiskan ainnya. Ditipiskan airnya. Nah, saya kira itu catatan buat ukhtina fillah, yaitu Fadilah. Mudah-mudahan apa yang sudah kami review dengan bacaan Anda lebih baik lagi ke depan, dan kami berterima kasih Anda sudah mau berpartisipasi dan ikut ambil bagian dengan materi klinik baca Quran. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai pahala buat kita semua. Baik, kita tinggalkan bacaan daripada akhwat kita Fadilah. Kita meneruskan pada bacaan yang ketiga. Ya, dari akhwat lagi, dari Alik Dini. Ya, mari sama-sama kita review bacaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصبر عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Baik, sudah kita simak bacaan beliau. Ya, yang pertama yang kami ucapkan adalah jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Mudah-mudahan ini bagian dari pahala dan ibadah kita sebagai amal jariah pada Ramadan tahun ini di rumah dengan ikut klinik baca Al-Quran diwadahi oleh
aplikasi Ummah. Ada beberapa hal yang kami catat. Yang pertama, bacanya dengan zauk, ya, baca Al-Quran itu dengan sedikit tenang, ya, mutmain, ya. Jadi yang tenang karena sumber ketenangan itu adalah Quran. Jadi kalau kita menghadap sumber ketenangan saja kita tidak tenang, maka sumber ketenangan itu nanti kita tidak bisa raih. Ya, jadi ini masukannya. Yang kedua, bacaannya sudah bagus, ya. Tapi ada beberapa hal yang kami catat, masih ada sedikit seperti di ayat yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, walladzi langsung, ya, walladzi, karena tidak ada, jangan seperti orang mengambang, walladzi tapi walladzi langsung saja. Ya, ini yang kami catat, ya. Coba didengar lagi, diulang lagi, ya, di ayat yang kedua itu ketika anti membaca walladzi masih seperti itu, ya, masih ada seperti wawunya panjangin, ya. Yang kedua, kami melihat bacaannya di kalimat Rabbana srif ada sedikit yang kurang baik di sini. Walladzina yaquluna Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Srif 'anna, ya, isrif 'anna itu masih tidak jelas, ya. Jadi shadnya harus dikasih rokhwah, ya, terus bacanya juga masih agak sedikit keserimpet, ya. Kalau orang Jakarta bilang kalau keserimpet gitu, ya. Terus selanjutnya ini makhraj yang dilepas, ya, hampir sudah sempurna sekali, tetapi ada beberapa sifat yang kurang, ya, masih belum seperti orang tuh kalau megang itu nggak kuat gitu, ya. Apa itu disebutnya? Kalau megang itu masih belum kuat, hanya baru sebatas, ya, menyentuh tapi belum kuat terhadap huruf. Jadi huruf-huruf yang mana kuat, mana yang lemah ini masih belum optimal, walaupun bacanya sudah sangat lancar sekali, ya. Selanjutnya kami catat innaha sa'at mustaqarrau. Ya, di sini kurang nih, ya. Mustaqar, ra-nya ditasdid dulu, lalu masukkan ke dalam idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan wawu. Diperbaiki lagi, ditahan 2 harokat, ya, sambil ditahan 2 harokat. Lalu kekurangannya, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi Anda, itu ketika mengkolkolahkan huruf qaf. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu. Nah, walam yaqu, karena huruf qaf itu istilah. Sekali lagi saya bilang, kalau dia qalqalah, huruf-huruf qalqalah, kita harus kembalikan bunyinya kepada huruf asli huruf tersebut, ya. Kayak tadi dibaca oleh saudari Alif Din ini, itu qalqalahnya betul keluar, ya, tapi pantulan yang keluar bukan suara huruf qaf, tapi agak sedikit huruf, ya, seperti ini, walam yaq. Nah, gitu. Walam yaq, tapi lam yaqu, ya. Walam yaqturu, seperti itu. Yang kedua, pada kalimat yang sama, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna. Di sini kurang lagi, huruf qafnya betul qalqalah, dibaca qalqalahnya, sifatnya dipenuhi, tapi bunyi daripada qalqalah tersebut tidak sebagaimana mestinya. Jadi kembalikan kepada huruf asli, karena huruf ke tidak ada, wala taqtulu tapi tidak ada, wala taqtulu, ya, huruf qaf murni. Allati harrama, ada tasdid itu, harrama yuharrimu, ada tasdid. Nah, tadi mungkin karena bacanya terburu-buru, ya, harrama Allah itu tidak terbaca tasdidnya. Lalu sama yakhlud fihi, 2 harokat di situ, ya. Karena di situ ada stressing, ada taukid, ya. Allah, hati-hati ini, ya, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Kalau sudah masuk ke dalam neraka, kekalah diri di dalamnya, ya. Allah ingin mengabarkan kepada kita informasi penting dalam ayat ini, yaitu jangan masuk ke dalam neraka. Begitu masuk selama-lamanya di dalam neraka, ya, jangan sampai seperti ini, ya. Baik, ini lalu yang kami catat cukup, ya, buat saudari Alif Dini, sahabat Ummah. Bacanya sudah baik, ya. Coba bacanya dengan menggunakan perasaan lagi, ya, dengan menggunakan zauknya lagi dikeluarkan supaya betul-betul bacanya terdengar dengan enak,
ya, terdengar dengan merdu sekali. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bacaan Anda ke depan, 3 orang ini yang sudah mengirimkan videonya kepada kami, ke depan kami doakan agar bacaannya lebih baik dan lebih indah lagi dan lebih berkualitas lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العظيم. Baik sahabat-sahabat Ubay yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada penghujung acara kita pada saat ini, sama seperti sebagaimana hari-hari yang lalu, kita akan mengulas sedikit tentang makro yang kita baca tentang tafsiran ulama, walaupun hanya sekelumit saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Suratul Furqan ini, sebagian ulama mengatakan bahwa Suratul Furqan surah yang diturunkan di kota Mekah atau Makkiyah, atau di putaran kota Mekah. Hanya sebagian ulama saja yang menyelisih tentang beberapa ayat yang turun di kota Madinah. Ayat ini lagi-lagi sebetulnya kalau kita melihat para sahabat-sahabat Umar, kita sering mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita bersedekah, kalau kita masukkan infak, ya ada pembangunan masjid, ada pembangunan mushola, ada pembangunan pesantren, ya kadang-kadang itu kalau diri kita nih, ingin menyumbang, ya, dan kita takut sumbangan kita itu akan terdeteksi dengan ria di dalamnya, kesombongan, ya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menamainya dengan dari hamba Allah. Ya, daripada hamba Allah. Nah, berarti di situ ada pengakuan dari kita. Karena takut ibadah kita terlihat oleh orang, maka supaya tidak riya, amal harus ikhlas. Lantas kita menyebutnya, siapa Pak namanya yang menyumbang? Kita bilang ini dari hamba Allah saja. Kita tidak mau mengasih tahu atau memberikan informasi tentang nama kita agar kita terhindar dari riya. Lantas kita bilang ini dari hamba Allah. Ketika kita menyebut ini dari hamba Allah, berarti itu pengakuan kita. Ya, kita pengen disebut dengan hamba Allah. Tapi lagi-lagi, kalau kita mengaku kepada hamba Allah, kira-kira Allah mengakui nggak kita sebagai hambanya? Ini kan banyak orang yang mengaku-ngaku. Ya, saya kenal dengan presiden, tapi belum tentu presiden kenal nggak dengan saya. Kan itu baru ngaku boleh saja. Ya, mengaku-ngaku. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menunjuk dengan pertama kali ayat ini berbunyi wa ibadur rahman. Nah, kalau tadi kita yang mengaku-ngaku kita ini hamba Allah, sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi dalam ayat ini siapa yang disebut dengan hambanya Allah itu.
Nah, ayat ini yang kita baca bercerita tentang bagaimana karakteristik hamba-hambanya Allah. Berarti hamba-hamba yang diakui menjadi hambanya. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW, ya, itu yang jelas-jelas dalam Al-Quran dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Rasulullah SAW adalah manusia yang diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan pengikutnya kita? Nah, kata Allah, tinggal berkaca dalam ayat ini. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kata Allah, yang ingin mengaku sebagai hamba saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Allah sendiri loh yang mengatakan ya. Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan ya di atas muka bumi itu berjalan dengan kerendahan hati. Ya, jalannya tidak tersirat sombong. Gitu. Yang disebut dengan berjalan rendah hati itu, mohon maaf, bukan harus pelan, menunduk, tidak seperti itu. Ya, Umar ibn Khattab pernah menegur seorang pemuda yang kelihatannya seperti itu, dibuat-buat tawaduknya. Tawaduk bukan di situ. Ya, tawaduk bukan harus membungkukkan jalan kita, bukan. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah haunan ala ardi hauna, itu artinya orang-orang yang dari sikapnya ya itu tidak ada tersirat kesombongan. Ya. Jadi orang-orang yang disebut dengan hamba-hambanya Allah, yang diakui sebagai hambanya, adalah orang-orang yang tahu bahwa kesombongan itu tidak ada pada dirinya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia ketika berjalan di atas muka bumi ini, kenapa disebut dengan yamsuna 'alal ardi? Ya, artinya dia berhidup, yamsuna 'alal ardi, dia hidup di atas dunia ini tidak penuh dengan kesombongan, rendah hati. Dia punya harta tapi tetap rendah hati, dia punya jabatan tapi tetap rendah hati, dia punya materi tapi tetap rendah hati. Ini orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman. Tidak mentang-mentang mau punya jabatan nanti sombong di atas dunia, Fir'aun. Tidak mentang-mentang lantas punya harta sombong di atas dunia, Qarun. Tidak mentang-mentang punya jabatan lantas sombong di atas dunia, Haman. Ya. Jadi ciri kalau kita ingin diakui sebagai hamba Allah, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, kita berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Ingat, rendah hati bukan rendah diri. Ya, kalau berkaitan dengan manusia menurut para ulama, kalau berkaitan dengan sosialita kita dengan para tetangga kita, teman-teman kita, itu rendah hati. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti rendah diri. Nah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, dan kita dhaif, lemah, tidak punya daya dan upaya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika dia mengarungi kehidupannya, ketika dia berjalan, tiba-tiba ya, ada orang-orang yang jahilun. Jahilun di sini menurut para ulama ya, bukan mereka orang-orang yang tidak punya ilmu, bukan. Orang jahil, Arab jahiliyah itu dulu disebut dengan apa? Arab jahiliyah itu, padahal kalau kita lihat kebudayaan mereka sudah tinggi. Syair-syair mereka dipuji, dan mereka sudah terbiasa dengan sastra Arab seperti itu. Apakah mereka disebut dengan jahil? Tidak. Ya. Artinya apa? Mereka kadang-kadang keluar daripada akhlaknya sebagai manusia, yang disebut dengan jahil. Ya. Dan kadang kita bilang banyak orang pinter tapi jarang orang bener. Nah, seperti ini nih. Ya, ada orang pinter tapi kadang-kadang nggak bener. Ini disebut dengan jahil nih. Padahal pinter tapi nggak bener kelakuannya. Ini disebut jahil. Ya, bukan jahil itu orang yang bodoh yang tidak berpengetahuan, tidak. Kalau dia bodoh, tidak berpengetahuan, ya tentu tidak bisa mengejek orang lain karena dia bodoh, ketinggalan. Tapi kadang-kadang itu yang suka mengejek adalah orang-orang yang tadi. Dia benar, dia pintar tapi tidak benar. Qalu salama. Qalu salama. Lantas mereka mengatakan salam, semoga ada pada kalian. Qalu salama, sejahteralah kalian. Artinya apa? Ini berbahaya. Orang yang tidak pernah menanggapi, orang yang tidak mau pernah membuat ribut. Orang ya, kalau cirinya ibadur rahman itu ya, ketika dia dijelekkan dengan orang, ketika dia diintimidasi dengan orang itu ya, ketika diejek sambil berlalu,
Mereka mengatakan qalu salama. Menurut sebagian ulama, acuhkan aja, cuekin aja, hampir berlalu aja, ya, tidak buat panjang, makanya disebut dengan qalu salama. Mereka berkata, semoga kedamaian atas kalian. Artinya apa? Orang-orang yang ibadur rahman itu orang-orang yang cinta akan kedamaian. Iya, ya. Lagi orang Islam, ngaku Islam, ya, tapi buat rusuh, buat onar, jadi provokator, jangan. Kenapa? Karena Anda termasuk bukan orang yang ibadur rahman, yang diakui Allah. Orang yang diakui Allah itu, ya, cinta damai, adem, perkataannya tidak, mohon maaf, tingkah lakunya tidak sombong, perkataannya adem, peace, kedamaian yang ditularkan. Ini baru orang yang disebut dengan hambanya Allah, dengan ibadur rahman. Ya, gimana para sahabat ummah? Ya, apakah Anda termasuk di kriteria ini? Mudah-mudahan ya kami doakan. Lalu yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Dan orang-orang yang melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ya, artinya kalau kita ngaku hamba Allah, pasti malam berdiri dan melakukan tahajud, ya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang tidak mudah, sahabat-sahabat ummah. Jangan kadang-kadang kita ngaku hamba Allah, ya. Tapi Allah sendiri ketika ngasih syarat, ini loh syarat-syaratnya sebagai hamba ibadur rahman. Begitu kita lihat, wah ini nggak masuk nominasi kita. Ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ya, ketika mereka mabit di malam harinya mereka bersujud dan berdiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian melakukan sholat tahajud, melakukan sholat malam. Ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, bukan cuma sholat malam. Yang sholat malam ini yang terberat kata ulama. Ya, mungkin ada yang sedikit ringan, apa itu? Orang yang sholat sunnah setelah isya, ya, 2 rakaat, ya, itu sudah dianggap masuk nominasi ayat ini. Ya. Kalau yang berat nominasinya yaitu orang yang bangun malam hari lantas dia berdoa kepada Allah, sujud dan berdiri kepada Allah. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sholat malam ini adalah sholat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita lihat sholat malam itu Allah tinggikan derajat kita. Kita lihat orang-orang yang suka sholat malam itu derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat lagi jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya mengatakan, orang yang sholat 2 rakaat melewati malamnya hanya sholat 2 rakaat, ngantuk, ya, wudunya ngantuk, bangunnya ngantuk, sholatnya masih ngantuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini qad ghafartu lahu, saya sesungguhnya telah mengampuni dia. Ya, malaikat-malaikat disuruh menyaksikan. Ya, ketahuilah bahwa hambaku itu tidurnya, mohon maaf, bangun dari tidurnya ngantuk, menuju tempat air yang ngantuk, mengambil air wudhu yang ngantuk, sampai sholatnya masih dalam keadaan ngantuk. 2 rakaat saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Ini, ya, tentu tidak mudah menganggap diri kita ini sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya. Yang selanjutnya adalah bahwa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah takut, dia sudah berdiri di malam hari, lantas dia berdoa kepada Allah. Ya, rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami, ya, daripada azab neraka jahanam, karena azabnya sungguh pembinasaan yang sungguh sangat pedih. Ya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Lah, kata para ulama, ayat ini coba kita lihat, orang ini sudah baik akhlaknya. Ya, lalu yang kedua, baik pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, masih berdoa yang terbaik buat dirinya. Apa itu? Jauhkan diri daripada neraka jahanam, karena dia sadar betul bahwa neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat dia kembali. Ya, actionnya bagus, hubungannya bagus kepada Allah. Lalu yang ketiga, doanya pun dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dimasukkan ke dalam neraka, karena azab neraka itu adalah azab yang sungguh sangat pedih. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ya,
Sungguhnya jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk kediaman. Ya, wa muqamah, dan tempat kediaman seseorang tinggal berdiri di situ. Lalu yang selanjutnya kata Al-Qur'an, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Ciri selanjutnya kalau kita ingin diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, di sini kata para ulama, lihat orang ciri yang punya ibadur rahman dianggap sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, dia punya gaya hidup yang moderat, punya balancing, punya keseimbangan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Mereka menginfakkan hartanya tidak berlebihan. Ya, di sini tidak berlebihan dicegi. Kadang-kadang orang berbelanja itu ya ada yang diinginkan, ada yang dibutuhkan. Nah, maka menurut ayat ini, kalau ketika berbelanja seorang, dia termasuk cirinya ibadur rahman, yang dibeli bukan yang dia ingin, tapi yang dia butuh. Ya. Dan tidak berlebihan pun. Jadi di sini ditekankan untuk moderat. Ya, Anda membelanjakan harta, menginfakkan harta tidak berlebihan, tapi juga jangan terlalu pelit. Gitu ya. Karena orang pelit jelas. Sayutawwaquna bihi yaumil qiyamah, ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Apa-apa yang nanti dibahilkan di atas dunia ini, mereka punya harta bakhil dengan hartanya, akan digantungkan harta itu di atas leher mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Sering kita baca. Jadi punya sikap yang moderat, keseimbangan antara berinfak dengan supaya jangan pelit juga, ya, di tengah-tengah itu. Maka baina dzalika qawama. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Ini yang penting nih. Ya, ayat ini dirangkai Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat redaksinya. Yang pertama, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu dianggap sebagai ibadur rahman, hambanya Allah. Ya, aku sebagai hambanya Allah, ibadur rahman, tapi masih sering datang ke tempat-tempat yang mungkin ke dukun, ke paranormal, untuk mempertahankan jabatan, untuk mempertahankan materi, untuk mempertahankan tempat usaha. Ya, ini belum disebut ibadur rahman. Ya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Ini satu, tauhidnya benar. Ya. Lalu yang kedua, wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dia tidak membunuh. Ada membunuh yang dibenarkan dalam agama. Ya, kalau kita lihat ada beberapa hal yang dibenarkan dalam agama kita dengan kasus-kasus tertentu, tentunya ya, tidak sembarangan menghilangkan nyawa seorang, tidak. Ya, Islam sangat respect, agama kita sangat respect terhadap memelihara hifzun nafas, memelihara keselamatan hidup seseorang, baik keselamatan dirinya, keluarganya maupun orang lain. Ya, tidak sembarangan membunuh seseorang, tidak boleh. Ya. Lalu yang kedua, wala yaznun, dan dia tidak melakukan perzinahan. Tiga ini dirangkai, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ya. Dan siapa yang melakukan demikian, niscaya ya yalqa athama, dia akan digolongkan kepada orang-orang yang mempunyai dosa besar. Tiga ini. Ya. Makanya yang pertama, jangan musyrik, menyekutukan Allah. Jangan membunuh, ini dosa besar semua. Jangan melakukan perzinahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya, maka ketika yang dikerjakan tiga hal tadi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala di depan tadi, tiga hal yang membuat Allah ridho sehingga kita disebut dengan hamba Allah. Tiga hal lagi membuat orang tidak diakui sebagai hambanya. Yang tiga ini kalau dilakukan, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya, Allah akan lipat gandakan balasannya. Ya. Azabnya di mana? Di yaumil qiyamah. Wa yakhlud fihi. Ini yang saya bilang tadi, ya. Fihi itu kembalinya kepada penekanan stressing. Ya. Di dalam neraka nanti orang yang mengerjakan di atas tadi apa yang sudah disebutkan, maka dia azabnya akan dilipat gandakan. Lalu yang kedua, tidak keluar dari neraka, fihi muhana. Yakhlud artinya kekal di dalamnya. Ada orang yang masuk ke dalam neraka, tapi dia bisa keluar dari neraka.
Kalau dia sudah habis pencucian dosanya, ya, maka dia akan kembali lagi dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada orang yang tidak diberikan peluang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tetap yakhlud fihi, hi-nya itu ditekan Allah Subhanahu wa taala, stressing, taukid, ya, penekanan, jangan sampai melakukan 3 itu, kalau tidak Anda akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi lagi-lagi, ya, ada satu tambahan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya. Tapi dosa besar pun yang sudah kita lakukan di atas tadi, ada orang, ya, dia musyrik, lantas dia membunuh dan berzina, tapi lagi-lagi kata Allah Subhanahu wa taala illa man taba wa amila shalihan. Dia mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah melakukan demikian, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sampai di situ. Ya, kalau cuma tobat doang mungkin syaratnya mudah, ya. Tapi ada syarat yang lain. Wa amila amalan salihah. Tidak berhenti sampai tobat. Ya, kata Imam Syafi'i, orang tobat tapi tidak melakukan amal baik, ya belum disebut dengan tobat. Ya. Jadi orang yang tobat itu perkara yang jelek, yang buruk diganti dengan perkara yang baik. Itu tadi wa amila amalan salihah. Beramal salah ketika tobat, ganti dengan beramal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka kalau sudah begini, orang tersebut menurut para ulama, ya, ketika dia keburukannya terus, ya, sudah dihapus dengan kebaikan, maka kosong, ya, semuanya kosong, maka kembali lagi Allah gantikan dengan kebaikan terus. Ya, kesalahan ini hapus, diimbangi dengan kebaikan. Setelah imbang, ya, nilai dengan keburukan dan kebaikannya, maka setelah itu yang ada hanyalah hasanat, kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Lagi-lagi Allah tekankan, Allah itu bukan Tuhan yang suka mengazab hambanya. Jadi kalau dia mau kembali, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafurur rahim. Allah ada kata ghafur, pengampun, dan Allah itu Maha Penyayang. Ya, jadi ditunggu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa pun ditunggu Allah Subhanahu wa taala, tidak disegerakan azabnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam dirinya dengan sifat Ghafur Rahim. Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Lagi Allah Subhanahu wa taala Rahim, Maha Penyayang. Ya. Baik sahabat-sahabat Ummah, mudah-mudahan apa yang kita berikan pada kesempatan sore hari ini tentang Ibadur Rahman membuat wawasan kita terbuka. Oh, ternyata kita termasuk nggak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diakui Allah dengan apa-apa yang sudah dituliskan Allah sendiri dan informasikan sendiri kepada kita. Tentu bukan perkara yang mudah, ya kan, menjadi hamba-hamba Allah. Ada usaha kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ini yang mencatat langsung dan menginformasikan langsung kepada kita siapa saja hamba-hambanya. Silakan, ya, para sahabat-sahabat Ummah untuk merujuk kembali kepada surat Al-Furqan ini, baik untuk dijadikan sebuah motivasi bagi diri kita dan bahan evaluasi bagi diri kita. Kita ini termasuk hamba-hamba yang sudah diakui Allah belum? Jangan-jangan selama ini kita cuma ngaku-ngaku, tapi Allah tidak mengakui kita. Waliyadzubillah kalau seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.